Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang DHF. Dengan anggota kelompok Ananda Rizky Catur, Ananda Yosi, Asri Nurrahmawati, Aulia Zulfal, dan Dani Dwi Priyastanto. Latar belakang dengue hemorrhagic fever atau DHF yang bisa disebut juga dengan penyakit demam berdarah dengue adalah suatu bentuk masalah kesehatan yang sering terjadi di wilayah Indonesia serta menimbulkan masalah kematian dan kesehatan. Virus DHF ini ditimbulkan akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menularkan virus dengue. Demam berdarah dengue ringan sering ditandai dengan gejala flu, demam tinggi, sakit kepala, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan persendian, mual muntah, kelenjar bengkak atau ruam. Tujuan dan manfaat melalui penyusunan makalah ini bertujuan agar mahasiswa atau pembaca mampu mengetahui pengertian dan bagaimana cara menanggulangi pasien dengan DHF. Memperoleh manfaat berupa pengetahuan mengenai penyakit DHF yang menghadirkan sifat lebih bijak dalam menanggulangi pasien dengan penyakit DHF. Pengertian. Demam dengue adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus. Apa sih? Dan disebarkan melalui perantara nyamuk Aedes aegypti yang telah terinfeksi dengan virus dengue. DBD merupakan bentuk yang lebih parah dari demam dengue di mana terjadi pembesaran plasma yang ditandai hemakonsentrasi, peningkatan hematokrit, atau penumpukan cairan di rongga tubuh yang menyebabkan syok. Apabila tidak ditangani dengan cepat, dapat berujung kematian. Penyebab dan faktor resiko. Penyebab demam berdarah dengue penyakit DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan penyebab DBD yang akan menularkan virus saat menggigit dan menghisap darah korbannya. Jenis nyamuk tersebut biasanya menyerang di pagi dan sore hari. Faktor resiko yang membuat Anda lebih rentan terkena penyakit demam berdarah antara lain tinggal atau sedang berpergian ke daerah tropis, memiliki riwayat infeksi virus dengue, anak-anak, lansia, dan orang dengan kekurangan sistem kekebalan tubuh. Patofisiologi. Manifestasi terjadi DHF ialah meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, trombositopenia, dan diatesis homogenik. Pada kasus berat, Lenjatan terjadi secara akut, nilai hematorit meningkat bersama dengan hilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah. Pada penderita dengan lanjutan berat, volume plasma dapat menurun sampai lebih 30%. Lenjatan hipervolemik yang terjadi sebagai akibat kehilangan plasma tidak segera diatasi dapat mengakibatkan anoksia jaringan, acidosis metabalik, dan kematian. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada penderita DHF antara lain adalah demam dengue merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari, demam berdarah dengue berdasarkan kriteria WHO 2016, diagnosis DHF, trombositopenia 20% dari nilai baku sesuai umur dan jenis kelamin, sindrom shock dengue seluruh kriteria DHF di atas disertai dengan tanda kegagalan sirkulasi. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang berupa laboratorium dalam kasus DBD. 1. Hematologi. Pemeriksaan hematologi pada penderita dengue terfokus kepada 3 nilai, yakni leukosit, trombosit, hematokrit,
Dan yang kedua, serologis. Beberapa pemeriksaan serologis dilakukan didasarkan atas timbulnya antibodi pada pasien DBD. Yang ketiga, radiologi. Pada pemeriksaan radiologis bisa mendeteksi adanya efusi pleura minimal pada paru bagian kanan dengan teknik posisi reg lateral decubitus. Tata laksana. DAF adalah pengganti cairan yang hilang sebagai akibat dari kerusakan dinding kapiler yang menimbulkan peninggian permeabilitas, sehingga mengakibatkan kebocoran plasma. Selain itu, perlu juga diberikan obat penurun panas. Tata laksana untuk anak yang dirawat di rumah sakit meliputi: berikan anak banyak minum larutan oralit atau jus buah, berikan paracetamol bila demam, berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang. Berikan larutan isotonik seperti ringerlaknat atau asetat. Pantau tanda vital. Apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis membaik, turunkan jumlah dengan cairan secara tahap sampai keadaan stabil. Apabila terjadi pemburukan klinis, maka pemberikan tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.